Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam Komet ya. Komet bro, geser. Mari gitu ya. Podcast matematika. Edisi kali ini edisi tentang ujian asistensi mengajar seri 2 ya. Tadi seri 1 sudah. Jadi ini adalah seri dari program kompetisi kampus Merdeka PPKM. Jadi AM itu asisten mengajar ada karena kita mendapat hibah dari pemerintah melalui program kompetisi kampus Merdeka. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan 3 teman-teman kita alumni dari AM karena kemarin sudah ditarik sehingga sekarang alumni karena sudah ditarik gitu ya, selesai AM-nya, tinggal laporannya. Nanti kita tanya-tanya seperti apa pengalaman kita. Sela, Dita, sama Ella. Ini masih satu kelompok ya, nanti yang tadi ya. Masih Pak. Andri dan teman-teman. Oke, nanti kita tanya-tanya seperti apa AM-nya. Oke, AM asistensi mengajar, Mbak. Kegiatannya apa aja ya AM itu ya, asistensi mengajar itu? Baik, untuk kegiatan AM itu sendiri itu ada kegiatan persekolahan dan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Itu di sekolah ya? Iya Pak. Pameran P5, kemudian ada kirap Oke, satu. Ada P5, ada kirap budaya, ada apa? Lomba. 3 tadi kayaknya. Ini apa Pameran. Mungkin nanti jelasin satu-satu. Mungkin satu ya. Kirapnya Mbak, coba dijelasin. Oke. Nanti yang praktek persekolahan sama praktek pembelajarannya nanti kita sambil jalan. Yang kirap Mbak, itu kegiatan apa itu Mbak? Baik, yang untuk Ini judul dulu. Ini di mana Kak? Di SMA Negeri 1 Sedayu. SMA Negeri 1 Sedayu ya. Oke, silakan. Kirap dalam rangka apa ini Mbak? Baik, yang untuk kirap kemarin itu dilakukan dalam rangka hari puncak ulang tahun sekolah SMA Negeri 1 Sedayu. Oh iya, kapan ulang tahunnya Mbak? Itu Tanggal berapa? 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus. Cuma Oke. puncaknya itu tanggal 24 September sebelum UTS. Oke. 24 September sebelum UTS-nya sana ya? Iya, Bukan UTS UTS ini. sekolah. Oke. Kirapnya ngapain kirapnya itu? Kirapnya itu per kelas Per kelas. ada display dikasih waktu 5 menit. Kemudian mereka menampilkan Display dikasih waktu 5 menit. Artinya itu jalan ya? jalan. Oh. Displaynya seperti apa? Setiap kelas itu menampilkan kreasi berbeda-beda Pak. Oh. Dan kebetulan Jadi pembimbing nggak itu? saya kebetulan dikasih amanah sama guru pamong untuk mendampingi kelas yang guru sebagai wali kelas gitu. Kelas berapa? 10.5 10.5. Nampilin apa itu? Dalam kirap. menampilkan display yang Display apa? tari Tari. tradisional Tradisional mana? Jawa sih Pak, lebih banyak mengambil tema Jawa. Oke, kamu kan sudah hafal tempatnya ya. Coba ceritakan itu jalannya seperti apa itu? Atau di sekolah kan itu kan? Untuk start awal itu ada di lapangan. Oh, di lapangan sebelahnya. Iya Pak. Oke, terus? Oke, dari lapangan itu kan dikasih nomor urut Nomor dari 1 urut. sampai 27. Oke. Dan kelas yang saya dampingi itu Oh. kebetulan dapat nomor urut 12. Nah, setelah nomor urut itu dipanggil, berarti kan maju. Nah, di depan samping gerbang sekolah itu ada tenda untuk dewan. Itu sudah di dalam sekolah ya? Di Bukan di luar. jalan itu ya? Di luar sekolah Pak, di depan gedung dekat Samsat. Itu kan ada lapangan sedikit. Oh, itu ya. Nah, di situ ada disediain tenda khusus untuk guru dan tamu undangan, kemudian dewan juri. Displaynya di situ. Ya, jadi displaynya itu di situ ditampili durasinya 5 menit. Jadi malah tidak di sekolah itu ya? Tidak. Oh, baik. Finishnya di Finishnya seharusnya nanti itu lewatin jalan jalan Nulis. raya. Ya. Nanti ketemunya di Simpang 3 Nulis. Nanti seharusnya startnya itu di sekolah. Cuma karena kemarin waktunya ini banyak
nggak sampai sesuai dengan ini timeline-nya, jadi Timelinenya. itu yang akhiran nomor antrian 20 ke atas itu langsung lanjut aja Pak. Oh, Karena iya. berpapasan di jalan membuat lalu lintas macet. Oke. Jadi kirap ya, kirap dalam rangka apa namanya, ulang tahun sekolah. Oke, itu yang kelas itu memang sama gurunya, wali kelasnya diserahin ke kamu atau gimana sih Pak? Diamani suruh dampingin karena Dampingi aja, maksudnya dampingi itu kan ya sudah, ini anak-anak ini sudah mau ngeluarin tari, kamu dampingi Ya. atau dari kosong dari awal gitu? dari Kamu pas hari hanya Pak. oh hari-harinya, Hari-hari. jadi mereka sudah ada konsep sendiri ya, Iya. tinggal dampingi aja. Oke, itu kirap ya. Terus satunya tadi apa? Pameran P5. Pameran P5, coba Mbak Dita ya. Mbak Dita, apa pameran P5 itu? Pameran P5 itu pameran, jadi kan kalau sekarang kelas 10 itu kan kurikulumnya kurikulum merdeka ya Pak. Kelas berapa? Kelas 10, 10. kelas 10 Oke. kurikulumnya kurikulum merdeka. Nah di kurikulum merdeka itu ada yang namanya P5, P5 apa itu P5? profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila apa? Nah, lupa. Lupa Pak. Nah, Kalau ingat itu ya di profil pelajar Oke, P5 Pancasila. terus ngapain itu P5 itu? Nah kalau yang kemarin itu temanya daur ulang sampah. Daur ulang sampah. Ya, jadi mereka dikasih project untuk mendaur ulang sampah kayak apa. Nah, habis selesai dibikin project itu baru dipamerin gitu. Itu kelasmu aja. Semua. Semua. kelas Maksudnya yang daur sampah itu kelasnya Mbak Dita aja. Enggak, kelas semua, Semua kelas Iya. ngurusin daur Daur ulang sampah. sampah. Daur ulang sampah. Oke. Itu seperti apa daur ulang sampahnya, Pak? Daur ulang sampah itu ada yang bikin poster. Oh, ada jadi yang- bikin sesuatu dari sampah itu ya. Di daur ulang sampah. Terus juga selain daur ulang Itu sampah Mbak Dita jadi apa itu? Yang P5 itu? P5 tuh sering ini sih Pak. Apa sama seperti menjadi pendamping Iya, atau? sering. Kan kalau P5 itu di jam-jam akhir sebelum pulang sekolah kan Pak, itu selalu P5. Pokoknya habis istirahat kedua itu bagian P5. Nah, guru kamu saya itu sering memasrahkan gitu untuk mendampingi P5. Iya. P5 seperti. Oke, satunya tadi apa? Pak kirap, pameran, terus Iya, pameran itu pameran P5 Pak, panen karya. Pameran itu Lah, iya. P5. oh, jadi yang selain pembelajaran dengan persekolahan itu cuma 2 Iya, ada dan 3. Pas hari ulang tahun itu di tanggal 1 Agustus itu juga ada acara di GOR. Itu acara apa ya namanya? Yang di GOR hari H. itu alumni Alumni kayak Sarah Sehat Sarah sama Sehat. alumni SMA Negeri 1 Sedayu. Coba yang ceritain hari H. secara siapa. Waktu itu tanggal 1 Agustus itu perayaan para alumni, para tuna pensiun Purnawirawan. Nah, iya, petugas guru saya. Purnawirawan atau apa? Pokoknya gurunya. Guru-guru yang sudah pensiun. Oh. Diundang kemari untuk menikmati acara dan kami ya hanya memeriahkan saja Pak. Oh. Sendiri. Oke. Kalau untuk mengurus acaranya tidak terlalu begitu. Iya. Itu yang di luar persekolahan ya. Oke, tadi disebutkan ada praktek persekolahan, praktek pembelajaran, terus di luar itu semua. Yang di luar itu semua Anda mempunyai pengalaman. Tadi itu, yaitu yang satu apa tadi? Kirap, yang satu itu selama 4 bulan cuma ada 2 itu ya yang selain persekolahan dan pembelajaran. Oke, selanjutnya mungkin praktek persekolahannya Mbak yang dilakukan oleh teman-teman AM itu apa aja yang di sana itu? Oke, untuk praktek persekolahan itu ini ada piket depan melakukan 5S, piket belakang juga 5S, piket resepsionis, piket kantor, sama piket perpus untuk layanan sirkulasi.
Oh, sirkulasi, layanan. Layanan sirkulasi. Apa itu layanan sirkulasi? Layanan sirkulasi itu tempat kita melayani siswa untuk Paling di kantor itu sama? bukan, Oh, lain. beda Pak. Ini Apa layanan sirkulasi itu di perpustakaan untuk siswa yang mau meminjam buku, memulangkan buku seperti itu. Mas Raffi itu keluar dulu aja teman-teman, ganggu ya. Layanan sirkulasi bedanya dengan perpus apa? Sama. Oh, Itu sama. layanan sirkulasi juga. Layanan sirkulasi sama dengan di perpustakaan. Iya sama. Oh, dengan teman-teman yang di perpustakaan itu hampir sama tadi ya, Iya. berarti. Oke, kalau Mbak Sela ya. Oke, Mbak Sela itu praktek persekolahannya hari apa aja ya? Saya piket perpustakaan itu pada hari Senin, piket depan itu Selasa, hari Rabu itu piket resepsionis, dan hari Jumat dan piket belakang dan Empat kali. iya, 4 hari? 4 4 hari? Kamis kosong. Soalnya tadi kan teman-teman ada 3 hari gitu ya. Rata-rata 3 hari ini 3 hari 4 hari atau rata-rata 4 hari? Rata-rata 4. Tadi kan rata-rata 3 teman-teman. Oke, itu di mana aja Mbak? Hari Senin di mana? Hari Selasa di mana? Atau pindah-pindah? Tidak mesti Oh gitu. tidak, selalu di situ. Selalu ya piket depan ya selalu di depan. Nggak, maksudnya Mbak Sela itu hari Senin selalu di depan selama 4 bulan nih. Iya betul. Oh gitu. Oh tapi dengan ya, ada temennya ya. Ada betul, ada Oh. guru-guru yang lain. Oke, jadi sirkulasi terus apa tadi? Piket depan, Piket sirkulasi, piket depan, resepsionis, resepsionis, piket belakang, piket belakang, dan kantor. kantor. Oke, coba Mbak yang resepsionis Mbak Dita. Pernah nggak di resepsionis? Pernah Pak. Pernah. Itu hari apa kebetulan Mbak Dita di sana? Kalau saya ditugaskan di hari Rabu Pak. Hari Rabu. Selain itu nggak pernah. Pernah nggak suruh ganti atau apa gitu? Paling kalau misalnya kayak temen lain lagi ada tugas disuruh pamongnya untuk ngajar, Oh, ya otomatis gantian. ganti gitu. Oke, resepsionis tadi ngapain ya? Tadi di resepsionis nunggu tamu tadi ya? Iya, nunggu tamu. Itu pas nunggu tamu itu kan ya, bisa ada tamu bisa enggak. Nah, itu kira-kira yang kamu kerjain tuh apa Mbak Dita? Kerjain yang lain sih Pak, kayak kalau misalnya persiapan untuk ngajar minggu depannya, membuat RPP, membuat bahan ajar dan lain-lain. Jadi ke sana di resepsionis bisa bawa laptop juga Bisa. ya kerjain ya. Oke. Berarti kamu duduknya dengan para guru-guru. Iya. Kamu disediain meja Meja. di sana. Oke. Di sana untuk Pertama pagi itu kita melakukan presensi siswa keliling. Jadi dari kelas keliling. 10, 11 sampai 12. Oh. Dan ketika ada guru yang berhalangan hadir, biasanya menyampaikan tugas kalau Tugasnya presensi itu ngapain? mengecek kehadiran Pak. Kehadiran siswa atau kehadiran gurunya? Kehadiran siswanya. Kehadiran siswanya. Oke, jadi keliling ya. Iya. Dari satu kelas ke kelas lain. Iya. Terus ketika nanti ditemui misalnya kehadiran siswanya ada yang nggak hadir misalnya, itu gimana? Dicatat atau? Dicatat, nanti setiap akhir bulan atau pergantian bulan itu direkap. Oh, direkap. Ini kan sudah lebih sebulan ya. Nah, Anda pernah ngalami nggak masa-masa perekapan itu? Untuk masa perekapan saya belum pernah mengalami. Belum pernah ngalami. Tapi Di sini ada pernah mengalami masa perekapan? Rekap. Nah, itu diapain itu data yang diperoleh dari hasil tiap hari muter itu ya? Nah, itu diapain? Itu kan hari gitu kan ada tanggalnya Pak. Nah, itu Oh, dihitung Oke. absen 1 berapa sakitnya, berapa apanya, berapa izinnya gitu. Itu kan berarti dari berapa tuh jumlah siswanya? Berarti kan 36 rata-rata. rata-rata berapa kelas? Itu kan dihitung satu-satu semua. Iya loh. Oh, direkam. Nanti berapa satu bulan anak ini nggak masuk berapa kali Iya, gitu. betul. Oke. Sebetulnya itu untuk apa sih kalau teman-teman apakah nggak dikasih tahu sama sekolah misalnya? Oh, ini untuk ini loh. Terus mungkin dugaan teman-teman, oh ini digunakan untuk ini. Kalau untuk dikasih tahu enggak sih Pak, tapi kalau dugaan kayak dulu kan sekolah ada di rapot itu kan ada jumlah masuk jumlah Ya, kehadiran. apa berapa? Iya. Pernah ngalami nggak berapa yang nggak masuk? Banyak sekali gitu. Ada Ada. Pak. Ada. Ada yang sampai sakit banyak banget ada Pak. Oh, sakit berkali-kali. Iya. Kalau memang sakit itu perizinannya seperti apa di sana itu? Kalau itu ada Maksudnya kan
guru ngamati oh sakit kok beberapa kali ya, itu kan janggal itu sebetulnya kan. Bagaimana proses perizinan sakit di sana itu seperti apa? Kalau misalnya di sana sih, Sepengetahuan Mbak Gita. setahu saya cuma itu Pak, ngantar surat, apa ada pihak keluarga gitu ngantar surat, itu diterima, dianterin ke kelasnya gitu doang sih Pak. Oh, surat apa? Surat tulis tangan. Surat. Tidak ada keterangan dokter atau apa gitu ya. Ada sih, kadang ada. Lah yang anak yang banyak itu apa ini? Kurang tahu sih Pak, karena saya ngerekap dulu. Oh, ngerekap ya, Iya. nggak tahu buktinya. Oke, jadi ada praktek persekolahan itu di resepsionis, kantor, gerbang depan, gerbang belakang, terus satunya tadi apa? Di perpus itu sirkulasi. Iya. Sirkulasi. Kok istilahnya sirkulasi, Pak? Kenapa itu Pak, istilah sirkulasi? Atau sirkulasi buku itu atau gimana? Sirkulasi perpustakaan sih Pak. Lah iya. Kalau kita bayangin sirkulasi itu kan pergantian udara, sirkulasi udara. Kalau itu pergantian keluar masuk buku gitu apa gimana ya? Mungkin bisa jadi sih Pak. Soalnya bukunya terlalu diupdate terus setiap tahunnya, bahkan setiap bulan tuh ada aja buku yang masuk Pak. Oh, ada Baru. buku baru. Iya, buku bacaan di luar buku pelajaran sekolah. Oke. Jadi kalau misalnya buku baru, nama nggak pernah ngalamin nggak ini teman-teman? Buku baru datang tuh, nanti diapain itu buku baru? Itu nanti ditempel kayak kertas untuk peminjaman. Jadi terus nanti didata juga sesuai nggak sama daftar buku yang masuk sama bukunya gitu Pak. Terus diapain itu bukunya? Di data gitu toh? Kan sebetulnya ini ada database besar nih buku di perpus tuh. Ada lognya nggak di perpus itu? Log itu contohnya ketika kamu contohnya mau ke perpus nyari buku apa tinggal ngetik. Matematika 10 kelas 10 ada nggak? Nggak ada. Ada, tapi kita nggak ngurusin itu Pak. Itu Ada bagian. Oh, ada kita nggak sendiri. serahkan. Jadi jenengan cuma sudah itu tempelin aja, ya sudah itu stempel aja gitu ya. Kalau mau simpan, pinjam meminjam buku itu enggak ya? Pinjam iya Pak. Pinjam meminjam itu piye? Jadi siswanya datang, minjam gitu. Siswanya datang, itu kan memilih buku bacaan. Oke. Setelah semisal buku bacaan itu mau dibawa pulang, Ya. itu datang ke sirkulasi untuk melakukan proses peminjaman. Nah, pada proses peminjaman itu kan nanti siswa diminta nomor induk. Oke. Ya. Jadi nomor induk itu nanti di scan barcode-nya, itu ada keluar kodenya, kemudian ada batas waktu pengembaliannya. Biasanya itu waktu pengembaliannya itu 1 minggu setelah peminjaman, dan itu bisa diperpanjang. Oke. Pas teman-teman jaga di sana tuh kan bisa menilai nih, anak di sini itu nyewa bukunya pada rajin sering atau landai atau jarang anak nyewa buku itu. Pas jenengan bertugas di sana. Kalau untuk Menurut saya, mungkin pengalamannya beda-beda ya. kalau untuk saya di 1 bulan pertama itu sering Pak meminjam buku. Oh banyak anak pinjam buku itu banyak. Hampir setiap hari itu ada. Ada. Masih satu hari berapa orang? Lebih dari 20 karena Oh, minjemnya itu sekali sekelas Pak. Oh yang itu yang buku paket tadi. Enggak, di luar buku paket kan di pelajaran itu ada buku bahasa Inggris, ada pelajaran bahasa Inggris. Oh. Nah biasanya bahasa Inggris itu dia suruh meresum buku bacaan. Jadi mereka dipersilakan untuk ke perpustakaan untuk meminjam buku bacaan yang berbahasa Inggris. Terus itu diresum. Diresum. Oke. Selain itu nggak pernah, itu kan karena ada tugas paksaan gitu ya. Iya, Pak. Saya ingin tahu aja minat bacanya teman-teman di sana itu seperti apa. Nah, selain itu, selain buku berbahasa Inggris yang mau diresum ada nggak misalnya buku apa? Ada Pak, cuma lebih banyak ke Banyak karena tugas tadi Iya. itu ya. Oke teman-teman, untuk praktek persekolahan kira-kira mungkin ini bermanfaat nggak untuk teman-teman, terus apa manfaatnya kira-kira yang Anda rasakan bagi praktek persekolahan mungkin dibandingkan dengan ya banyak kan orang ngomong manfaat itu mungkin dulu di sekolah yang Anda pernah lalui itu seperti apa, yang sekarang seperti apa gitu. Manfaatnya? Kalau dari saya ini sih Pak, belajar unggah-ungguh. Oh, belajar unggah-ungguh. Itu Gimana pas sih? apa? Pas waktu piket depan belakang. Piket depan belakang. Oke. Pas waktu
waktu resepsionis kan Iya, ketemu dengan iya. orang asing ya. Iya, orang asing. Dan itu belajar bagaimana Belajar tata krama, Betul. lalu bagaimana Apalagi kita kan di sini di pendidikan. Yogyakarta gitu. Itu maksudnya praktek unggah-ungguh itu kamu itu improvisasi, ya kan? Atau diarahin bahwa Mbak, kalau kamu nompo tamu nanti nerima namu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau itu Oh. ya improvisasi kamu sendiri aja? Improvisasi aja sendiri Pak. Improvisasi. Tidak ada yang mencatat seperti itu. Oke. Coba misalnya saya ke sana itu orang asing gitu, apa yang kamu lakukan? Saya bertanya dulu, ada yang bisa saya bantu gitu. Oke, saya mau ketemu Pak Joni. Baik, saya akan tanyakan dulu gitu. Oh, Kayak- kamu nyariin gitu ya. Saya Terus tanya. bapaknya dikapakin gitu. Saya suruh tunggu di duduk, silakan duduk dulu Pak, Oh. saya akan carikan gitu. Iya, iya. Misalkan biar Selain itu, selain unggah-ungguh, kan banyak prakteknya nih, banyak bukan hanya resepsionis, yang lain ada nggak? Ganti-ganti nih, ganti Mbak Dita. Apa nih? Kalau saya Manfaat jadi- dari praktek persekolahan, Mbak? Kalau saya jadi ini sih Pak, jadi dapat pengalaman baru. Ternyata nggak setiap sekolah itu sama prosesnya. Kalau Proses misalnya apa ini? kayak dulu waktu di sekolah saya nggak ada yang namanya absen dari piket kantor gitu Pak. Oh, Jadi nggak ada yang keliling gitu nggak ya? ada. Jadi cuma setiap guru mata pelajarannya aja yang setiap masuk nanti absen gitu. Oh, loh kalau berarti kalau yang di SMAN 1 Sedayu itu tiap pelajaran atau tiap pagi aja? Tergantung sih Pak. Kalau pagi itu wajib. Tapi kalau yang Enggak, yang absen keliling itu. ya itu tiap pagi wajib Pak. Tiap pagi wajib. Iya. Terus Kalau- nanti ganti pelajaran enggak ada. Kalau yang pelajaran itu tergantung gurunya aja. Kadang ada guru yang absen, ada yang enggak. Oh, berarti absennya global semua itu. Iya, Jadi heeh. ketika pagi nggak masuk ini dianggap nggak masuk Iya, terus benar. kan seperti itu. Iya, Kalau sekolahmu dulu berarti per per mata pelajaran. mata pelajaran. Oh, seperti itu. Terus ada lagi nggak manfaatnya? Ya itu sih Pak paling tadi jadi. Tahu jadi berbeda gitu. Heeh. Terus ada lagi nggak? Soalnya ini menjadi bekal bagi teman-teman nanti ketika mungkin terjun di sekolah, punya ide yang seperti ini. Oh, bisa diterapkan di sekolah yang ngajar. Oke, Mbak Ella, ada apa manfaatnya praktek persekolahan ini? Untuk saya manfaatnya satu lebih disiplin waktu, karena kalau untuk yang kebagian piket pagi itu yang depan belakang piket 5S itu kan waktunya setengah jam sebelum jam 7. Harus datang duluan ya. Ya, disiplin. Nah, Paling pagi jam berapa tuh Mbak di sana tuh, Mbak? gimana Pak? Paling pagi Setengah 7 itu udah ada yang jam 7 masuk. Jam 7 masuk. Berarti jenengan setengah 7 sudah harus berangkat. standby di sana. Seminggu yang kebagian piket depan belakang berapa kali jenengan? Kalau saya kebagian 2 kali Pak. 2 kali. Jadi dalam seminggu itu bisa dipastikan masuk sebelum setengah 7 Ya, 2 kali dalam seminggu. 2 kali. Gitu ya. Yang lain mungkin ke jam 7 kan. Iya Pak. Oke, terus lebih disiplin. Disiplin, terus masalah administrasinya juga lebih banyak gitu kan. Gimana ini di kantor? Yang di kantor itu untuk siswa keluar terlambat ternyata harus perlu minta surat izin untuk masuk. Kemudian kalau mau keluar itu minta surat izin. Biasanya kalau di sekolah saya dulu itu kan surat izinnya cukup diketahui sama pihak guru piketnya aja atau yang mewakili. Nah kalau di SMA sini nih kalau mau izin keluar itu harus diketahui sama waka. Jadi siswa itu minta surat ke kita yang bertugas piket, kita memberikan surat, kemudian siswa tersebut mencari waka untuk mengetahui. Ya, ini kan sudah mengalami masalah perizinan ya. Ada nggak kriteria yang diizini atau yang tidak itu di sana? Kalau untuk kriterianya tidak nemuin saya Pak. Tapi kalau untuk guru yang harus memberi tangan untuk izin keluar itu harus dari waka. Jadi kalau waka belum memberikan tanda tangannya, jadi guru dan petugas yang piket di kantor itu tidak Berarti betul jenengan melayani anak yang datang itu untuk istilahnya Mbak minta izin, surat izin, jenengan buatin, ya. terus dia nyari waka gitu. Iya. Tidak, jenengan tidak berhak. Oh ini nggak boleh izinnya Iya. karena apa itu Iya. nggak berhak itu ya. Yang berhak nanti wakanya. Wakanya. Oke, itu untuk praktek persekolahan. Sekarang praktek pembelajaran. Oke, praktek pembelajaran. Untuk praktek pembelajaran pasti yang pertama Anda
banyak hal yang sudah dilakukan di sana, membuat RPP, mengajar, terus evaluasi pembelajaran. Itu dilakukan nggak di sana, Pak? Berdasarkan apa yang sudah kamu peroleh dari kampus atau dari Dilakukan. pendidikan matematika. Contohnya salah satu yang dilakukan apa? Membuat modul ajar, bahan ajar, kemudian kita memanfaatkan teknologi. Kamu sudah membuat modul ya di sana ya? Sudah, Pak. Ada berapa modul yang sudah dibuat? Saya baru 2 modul. Modul apa? Yang pertama untuk materi logaritma, yang kedua untuk materi barisan dan deret. Bahasa darat. Kalau penelitianmu apa? Modul juga bukan? Penelitian saya ini eksperimen. Oh, bukan tentang modul ya? Bukan. Karena kalau penelitiannya ngeling di situ enak, itu modul bisa dibuat. Nah, itu. Coba Mbak Dita gantian. Yang tadi itu sama dengan Mbak Ella pertanyaannya. Kalau Mbak yang sudah dilakukan ketika praktek pembelajaran apa Mbak Dita? Sama sih Pak, soalnya kan satu kampung ya Pak. Jadi Oh, Bang satu. Kamu Iya. buat modul juga? iya buat modul aja, buat RPP Oh. itu sebelum mengajar. Oke, kalau buat RPP-nya seperti apa? Kan ini merdeka ya? Iya, Pak. Pasti berbeda dengan teman-teman yang lain ya. RPP-nya seperti apa? Apa perbedaannya itu? Kalau di kurikulum Merdeka ini RPP-nya itu langsung menyatu dengan modul Pak. Jadi nggak RPP sendiri, modul sendiri, tapi disatuin gitu Pak. Oh, berarti iya, maksudnya menyatu itu gimana? Jadi- Menyatu itu jilidannya jadi satu atau gimana? Iya, jadi dia langsung RPP, terus bawahnya langsung modul aja gitu. Langsung modul, jadi disebutnya modul aja. Modul ajar, kan sama aja sebetulnya kalau dipisah. Ya, dipisah terus dijilid jadi satu kan sama aja. Bedanya jadi satu itu apa maksudnya? Setahu saya itu sih Pak, jadi RPP, modul sama KPD itu disatuin gitu, langsung jadi satu rangkap. Gitu. Satu rangkap. Itu satu RPP. Iya, Satu RPP atau beberapa RPP materinya satu atau gimana? kalau pengalaman saya itu satu RPP untuk beberapa pertemuan kan Pak, satu bab. Ya, itu. ya, satu Nah, itu RPP langsung. untuk beberapa pertemuan. Terus materinya jadi satu di situ. Iya. Oke, evaluasinya ada juga nggak? Ada. Jadi kalau nanti Mbak Dita itu untuk evaluasinya seperti apa? Kalau saya kemarin ini Pak, ada kekurangan karena tidak mencantumkan penskoran, pedoman perskoran. Itu dikritisi oleh gurunya. Iya, terus harus direvisi dilengkapi. Nah, sekarang sudah bisa ya membuat pedoman Iya, bersekolah. Pak. Kalau Mbak Sela toh betul toh? Iya benar Pak. Nah, Mbak Sela. Ini guru pamongnya beda sendiri ya? Benar beda. Beda sendiri. Siapa guru pamongnya? Kalau kamu siapa tadi? Guru Suhartati. Tadi. Kalau Mbak Sela? Aku Bu Monica Tita Chandra Gerhana. Oh, cantik banget namanya. Oh, namanya. Orangnya juga cantik. Orangnya ya? juga cantik, pinter, kritis, ambisius. Wah. Waduh. Aduh. Oke, apa Mbak yang didapat dari bukan yang didapat ya, yang dilakukan dulu, yang dilakukan dari praktek pembelajaran ini. Oke, sebelumnya tuh aku belum praktek ya Pak. Awalnya tuh aku Nah, diajak awalnya. observasi. Oh, observasi dulu. diajak Sama Bu Gerhana tadi ya. Sama Bu Rita itu diajak observasi selama 1 minggu, ikutin beliau. Pokoknya dibilangin kamu nggak usah ngajar dulu. Ikut Benar, aja ikut dong. saya. Ini keren nih, pembimbingnya bagus ini. Bagus banget Pak. Aku masih bersyukur banget sih sama beliau gitu. Iya. Dia melihat lihat saya dulu gitu, bagaimana cara mengajar. Terus ini Oh, jadi kamu disuruh praktek ngajar dulu. oh no, disuruh ini observasi dulu, Oke. ngikutin beliau. Dia yang ngajar. Dia yang Oke, ngajar, terus? saya suruh ngeliatin sama yang bantu-bantu dikit gitu loh Pak. Kalau misalnya ada anak yang nanya gitu. Terus dijelasin juga saya hari ini ngajar di kelas 11 IPA 5. Saya mengajar metode konvensional gitu. Ya. Dia Dia bilang gitu. dia bilang kayak gitu kan, saya jadi kayak wah apa ini metode ini apa, saya searching dulu kan gitu Pak, biar ya nggak gitu. Terus abis itu udah saya ikut terus 1 minggu. Baru beliau, Mbak besok ini saya serahkan ya kelas 10-7 dan 10-8 saya serahkan ke Mbak Sela. 2 kelas Mbak Sela berarti. Betul, saya serahkan, silahkan buat modul ajar, LKPD, terus PPT gitu. Oke. Nah, Perangkatnya suruh buat lah ya pokoknya. suruh buat.
Nah di situ saya buat itu masih ada revisi sama beliau. Nah saya seneng direvisi, saya jadi belajar gitu loh Pak. Jadi tahu perbedaan K13 sama apa kurikulum Merdeka gitu. Ya, Ini masih karakteristiknya masih K13, sedangkan modul ini seperti ini gitu. Gitu. Malah banyak kamu dapatnya ya. Iya benar Pak. Setelah dikasih tahu seperti itu baru ngajar. Benar, saya Baru ngajar. revisi, baru oh ya silakan. Itu RPP untuk semua pertemuan atau untuk pertemuan yang akan kamu ajar? Yang akan saya ajar. Satu pertemuan Satu atau pertemuan. panjang gitu RPP-nya banyak? Enggak Pak, cuman itu satu pertemuan itu. Itu satu pertemuan itu. Oke. Polos kamu ya sudah di ACC nih. Sudah. Nah, melakukanlah pembelajaran. Nah, Sudah dari melakukan pembelajaran, sudah nyebarin LKPD, presentasi gitu kan. Dievaluasi kembali gitu. satu Terus, pertemuan itu langsung dievaluasi. langsung dievaluasi Untuk gitu. evaluasi pertama itu kamu Wah evaluasi banyak saya evaluasinya. Saya kan deg-degan ya Pak. Selama 3 jam itu dicatat saya nggak itu? dicatat sama beliau. Oh. Dicatat 1, 1, 2. Kayaknya gurunya slow ini ya. Iya, slow. Yang diawasi cuma kamu. Iya. Nggak punya kerjaan aja. Terus? Terus banyak. Atau mungkin karena dia berdedikasi ya jadi Berdedikasi juga Pak. oh saya diamanai Iya. seorang pembimbing, seorang anak untuk dibimbing maka dibimbing betul. Bimbing bener-bener. Oke coba apa namanya masukan untuk kamu tadi apa itu? Yang kamu ingat, yang kamu Oke. berkesan gitu. Selama 3 jam itu kan saya diawasi terus ya Pak. Iya. Saya kan deg-deg ya Pak. Hmm. Dan itu baru pertama kali saya ngajar kurikulum Merdeka gitu. Kelas berapa tadi Pak? Kelas 10. 10 itu yang baru masuk ya? Iya. 10 baru masuk. 10-7. Materi apa Pak tadi? Saya waktu itu logaritma. Logaritma, oke. Saya dibilang udah bagus presentasinya gitu. Ngajarnya bagus. Hanya ini tulisannya masih kecil Mbak. Ini kurang kelihatan. Dilihat Maksudnya itu. di papan tulis? Yang masih kecil itu gimana? PPT-nya, tulisan Oh, PPT. tulisan Fontnya PPT. Font PPT-nya masih kecil, kurang Ini di kecil. belakang. Di sana kelasnya sudah pada ada itu ya? Ada proyektor. Proyektornya ya. Masing-masing. Oh, siap. Sudah. Terus apa? Saya kan nulis papan tulis nih. Saya itu dari kanan. Saya itu dari kanan nulisnya Pak. Oh, dari Waktu itu kanan. nulis apa nama saya dan nomor HP saya itu di kanan. Kan seharusnya. Terus Mbak ini nulis di papan tulis sebaiknya di sebelah kiri gitu biar anak tuh. Ini kok bisa sebelah kanan ya kamu? Nah iya, saya kan deket ini Pak. Kan Meja. karena deket dengan meja saya langsung nulis di deket saya gitu. Oh. Enggak dari kiri kan. Agak jauh Harusnya ya kan Pak. kalau abjad Indonesia, abjad Latin itu kan memang dari kiri ya. Iya. Kalau Arab itu dari kanan ya. Maksud saya kan cuma nama gitu, tapi ya dikoreksi sama beliau. Iya. Terus kan itu lagi belajar logaritma. Nah, Itu saya dibagi nggak seperti yang dulu diajarkan di mikro itu? nah ya dibagi. Kamu bagi? Nah, terus waktu itu kan subbab yang saya pelajari itu logaritma. Nah, saya itu nggak sengaja kehapus itu. Ini jangan dihapus Apa judulnya? Judulnya Oh, iya. biar anak tuh ngerti hari ini Nah, belajar itu. terus sudah itu aja yang disampaikan pada waktu itu. Itu hari pertama ya? Hari pertama. Itu kayak gitu itu sampai pertemuan keberapa? Kamu berapa kali masuk kelas itu? 4. 4 kali. Oke. Kedua, ketiga itu tambah banyak komentarnya atau Dikit dong. cuma sudah menurun gitu? Sudah menurun. Artinya sudah mulai ada perbaikan gitu ya. Lebih bagus daripada sebelumnya, sudah proper. Dulu kan waktu itu pernah Pak kan aku PBL basis video. Nah Iya. saya tuh gak ada speaker. Saya kurang proper bawa speakernya itu. Oh, kamu itu mau nyetel video tapi nggak bawa speaker. Itu perlu gitu, nggak ada. diperhatikan, Pak. Perlu diperhatikan gitu. Saya juga Oh. bingung kan dengan siapa saya minjem speaker itu. Oke, baik. Itu untuk pembelajarannya. Nah, ini kita ngobrolin yang lain. Itu setelah kamu selesai mempersiapkan pelajaran, hubungan kamu dengan guru. Nah, sekarang yang unik gitu ya. Pengalaman teman-teman nih bahwa ini kan hal baru bahwa Anda mengajar orang beneran, maksudnya siswa beneran. Nah, kalau pas di mikro itu kan ya siswa-siswaan ya, teman Anda sendiri lah. Pasti ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Mungkin yang Anda rasakan pengalamannya, terus mungkin kalau ada memang hal sesuatu yang ini menjadi kendala, apa yang Anda lakukan seharusnya? Mungkin dimulai dari Mbak ini dulu, Mbak Ella.
Gitu. Bagaimana kesan Anda, pengalaman Anda menghadapi siswa beneran? Kalau dari pengalaman saya dan kesan saya itu ini Pak, lebih harus banyak belajar memahami karakter siswa. Karena nggak semua siswa itu punya karakter yang sama. Kadang ada sebagian siswa yang pengennya itu ditegasin, ada yang nggak suka ditegasin. Kalau yang nggak suka ditegasin kamu ngapain? Mungkin langsung saya tegur, langsung saya arahin. Nah, itu kan ditegasin namanya Pak. Kalau nggak ditegasin, biasanya cuma saya pelototin sih Pak. Oh, iya, angel itu mungkin. Kadang kalau ditegasin dikiranya saya yang galak, padahal tuh biar tegas, biar mereka tuh mengikuti pembelajaran. Kadang udah sekali 2 kali ditegur, kok masih nggak ini, mungkin saya lebih. Kan harusnya jawabnya gini ya. Ada yang suka ditegasin, ada yang nggak suka ditegasin. Yang tegesin ya saya pelototin, saya tegur. Yang nggak suka tegesin, tak deketin, tak ajak ngobrol. Kan gitu harusnya. Gitu gimana? Iya Pak. Oh iya. Iya, terus. Lebih dideketin, diajak ngobrol, disamperin. Cuma kadang kalau terlalu sering disamperin, kadang anak-anak tuh ngelunjak Pak. Kalau semisal mau mereka bertanya nih, kita yang disuruh nyamperin, dipanggil Mbak sini gitu. Oh, gitu. Karena kita terlalu sering ke situ ya. Jadi kadang saya sesekali tuh stay di meja guru. Tapi memang beda ya, artinya adrenalinnya ketika ngajar beneran gitu ya. Tapi itu yang akan kamu hadapi ketika kamu memang jadi guru beneran nantinya. Kalau Mbak Dita, gimana pengalaman atau kesan ya entah pertama, tengah-tengah atau akhir ketika ngajar siswa beneran nih, seperti apa gitu? Kalau pengalaman itu sih Pak, kayak nggak semua anak tuh pemberani nanya. Kalau misalnya lagi dijelasin, ada yang mau ditanyain nggak? Jawabnya mereka enggak, nggak paham. Tapi ujian nggak paham. Iya, terus kalau misalnya disuruh latihan juga nanti malah kayak Mbak mau nanya, tapi kita yang harus mendekati gitu Pak. Terus untuk menghadapi hal semacam itu, apa yang kamu lakukan? Saya kayak kalau misalnya dikasih tahu kalau misalnya nggak paham, ngomong aja, nggak usah malu-malu gitu. Itu ngefek nggak kayak gitu? Mereka jadi tak malu? Ngefek sih Pak, ada yang ngefek. Atau tetap aja? Ada yang beberapa yang langsung bener-bener kayak, oh kalau nggak paham langsung nanya gitu. Tapi ada beberapa juga yang emang pendiam, jadi nggak berani nanya gitu Pak. Oke, Mbak Sela, seperti apa Mbak Sela? Atau kalau Mbak Sela mungkin sudah biasa Pak Susita. Waktu itu kan saya nggak ikut micro teaching ya Pak, karena waktu itu saya kampus mengajar. Iya. Saya artinya kan sudah mempunyai pengalaman ngajar siswa kan. Dulu SD ya, KM-nya SD ya. SD kan ini SMA ya. Itu seperti apa Mbak? Bedanya tuh kan kalau SD kan dulu ngomong ya Pak. Di sini Ngomong. tuh sedangkan mereka tuh sudah pra dewasa gitu, ya kan. Jadi mereka kan nggak suka terlalu dideketin gitu loh Pak. Mereka kan, aku juga merasakan dulu waktu SMA nggak terlalu suka terlalu deketin, yang terlalu ditotol gitu ya. Total gitu. Jadi aku memberikan mereka space, kebebasan. Dan aku negara juga punya siswa kebawaan, mungkin guru matematika aku juga disiplin gitu Pak. Setiap Guru pembelajaran matematikamu itu maksudnya dan Buditanya. dulu. Oh, Budita DPR, Iya, guru papamu. Itu mendisiplinkan untuk HP-nya itu selalu dikumpulkan. Oh, kalau pas pelajaran. Soalnya tadi yang sesi pertama kan agak keganggu tuh masalah HP itu. Oh, kalau Budita punya trik tersendiri ya, HP untuk pelajaran saya dikumpulkan. Jadi kamu ngikuti kayak gitu ya? Ngikutin. Oke, terus ya akhirnya mereka lebih fokus tentang belajar matematika itu. Dan kalau tanya ya nggak malu-malu. itu kalau kamu ngajar itu bareng Budita nggak sih? Iya bareng Pak. Oh, makanya kamu lebih terkendali gitu Iya, mungkin ya? Mungkin terkendali karena ada Budita gitu ya? Juga. Mungkin kalau masuk sendiri berbeda ya? Pernah nggak ngajar masuk sendiri? Belum. Cuman pernahnya ditinggal ya, cuman sejam gitu Pak. Ketika kamu tinggal 1 jam itu ada perubahan nggak anak-anaknya? Alhamdulillah sama aja, mungkin Sama cuma aja. karena ngobrol-ngobrol aja sama temennya. Tapi kalau tetap presentasi berjalan, mereka memperhatikan gitu. Jadi istilahnya praktek persekolahan ini memberikan hal baru buat teman-teman. Ya itu menjadi bekal kalian nanti ketika
jadi guru beneran nanti itu seperti itu gitu ya. Ya siswa itu mempunyai karakteristik yang pasti berbeda-beda karena ekonomi, strata ekonominya berbeda, kejiwaannya, cara mendidik orang tuanya juga berbeda karena yang orang tuanya kan macam-macam juga. Nah, itu kita sebagai guru harus mempunyai kebijakan di dalam diri kita, tapi itu menjadi tanggung jawab kita. Oke, itu untuk praktek persekolahan, praktek pembelajaran. Terus satunya tadi di luar itu sudah teman-teman lakukan. Sekarang adalah tahapnya laporan gitu ya. Sudah sampai mana ini laporannya teman-teman? Kalau saya sudah 4 halaman. 4 halaman ya, Iya. 4 halaman. Kewajibannya ya minimal 10 ya dari kemarin ya. Kalau Mbak Dita? Saya baru dapat 1 Pak. Ya, 2 Satu halaman ya. Nah, itu susun Mbak, deadline-nya kan akhir tengah Desember apa ya? Coba. Kalau saya masih menyusun rangkanya, Pak. Ini salah satu ada yang ketua atau wakil ya? Ini ketua ya? Iya, Pak. Ini wakil. Wah, ini malah ketua dan wakil. Oke. Nah, itu terus selanjutnya tadi ada pesanan ya. AM itu gimana? AM ini seperti apa? Kalau AM. menurut saya, Ya, satu-satu nanti AM seperti apa? oke, untuk saya AM ini suatu program yang bagus, apalagi untuk kita mahasiswa akhir yang bisa menjadi pengalaman untuk kita besok terjun sebagai seorang tenaga pendidik yang sesungguhnya. Ya, Kan ini ada AM, ada PPL ya. Hmm. Nah, itu gimana? Cukup PPL atau AM lebih gimana gitu? Kalau menurut saya AM. AM. Karena udah dalam waktu yang panjang 4 bulan, jadi kita bisa beradaptasi. Sedikit banyaknya kita bisa memahami karakter siswa, cara kita penguasaan kelasnya. Menurut Mbak Ella itu, Iya. ini selama 4 bulan itu sudah bisa itu memahami karakter anak-anak itu. Menurutmu Menurut saya, atau masih kurang juga? Gitu? Kalau untuk satu kelas mungkin cukup, Pak. Cuma Cukup, untuk ya? lebih dari satu kelas itu kurang. Oke. Terus untuk AM kata-katanya apa? Untuk AM semoga ke depannya bisa lebih baik lagi. Bukan berarti sekarang tidak baik, sekarang baik. Mungkin untuk ke depannya Ya, lebih tingkatkan gitu ditingkatkan ya. lagi, terus lebih dipersiapkan lebih matang lagi. Jadi pas penerjunan itu kita benar-benar siap untuk menjalankan program asistensi mengajar ini. Mbak Dita, coba apa ini? Untuk AM, pengalamannya ikut AM nih, seneng, sedih, susah, atau apa? Banyak senangnya sih Pak, karena jadi bisa kenal lebih dekat sama siswa-siswa juga. Oke. Jadi kayak bisa ngerasain hal-hal baru, pengalaman baru juga. Kalau untuk pesannya, semoga AM ini bisa lanjut sampai ke angkatan bawah lah. Kalau tempat kamu AM SMA Negeri 1 Sedayu itu ketika kamu cuma di sana itu AM aja, contohnya ya datang pulang atau di sana gimana? Pernah mengitari sekolah nggak? Mengitari keliling sekolah Nah, gitu keliling Pak. sekolah. Pernah sih Pak. Pernah, ya? Kalau misalnya Soalnya dalam waktu 4 bulan aneh ketika kamu misalnya datang cuma ke kantor pulang, datang Iya. kantor pulang. waktu itu juga udah berapa kali gitu penasaran, jadi keliling, oh ini ruangan apa gitu. Siap, Mbak Dita, coba saya punya Mbak Sela. Untuk AM seperti apa? AM sangat-sangat luar biasa menurut saya. Bikin emosi naik turun juga. Maksudnya emosi naik turun tuh gimana? Ya mungkin karena memahami lingkungannya. Dulu kan di sekolah juga sama aja gitu Pak. Ternyata di Pas sekolah pas KM? KM. Oh, Sekolah negeri ya gitu. Kayak gitu tuh maksudnya sama aja ternyata. Dengan- Pendidikan di Indonesia seperti itu. oh. Nggak ada. Terus untuk AM-nya gimana? Untuk AM-nya? Untuk AM-nya luar biasa sih menurut saya. Untuk adik tingkat ikut lagi mungkin juga lebih diperbaiki ya Pak. Dari sisi mana tuh yang perlu diperbaiki itu? Sisi persiapan. Kalau menurut teman-teman nih ya, persiapan yang diharapkan nanti ini kan untuk improvisasi ke depan seperti apa? Oke, menurut saya tuh persiapan yang enak itu sosialisasi dulu Pak. Sosialisasi. itu selama 2 hari atau 3 hari. Oh, kemarin terlalu singkat ya? Singkat sekali. Oke. Terus jadi kita bingung harus ngapain. Oh, iya. Sedangkan di situ belum ada bukunya. Oh,
panduan ada gitu sesuatu ya. yang tertulis gitu, Oke, oke. masih simpang siur. Siap, Jadi kita siap. tidak ada kesempatan kan ini gini. Oke, itu nanti akan menjadi catatan. Tapi secara keseluruhan overall AM ini tentunya memberikan manfaat untuk teman-teman, karena kan selain pengalaman tadi kan ada konversi dan lain sebagainya ya, uang saku dan lain sebagainya. Oke, saya kira cukup ya teman-teman untuk podcast kali ini, untuk sesi 2, karena tak terasa sudah hampir 1 jam. Gitu teman-teman yang ada di dunia maya ya. Nanti ketemu lagi dengan saya di Pomed dalam sesi yang lain. Kalau sesi ini adalah sesi ujian asistensi mengajar. Sekali lagi saya ulangi, asistensi mengajar adalah salah satu program yang dibiayai oleh kementerian, karena kita mendapat hibah dari program kompetisi kampus merdeka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.